Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong pengembangan industri kendaraan listrik ya atau electric vehicle di dalam negeri. Salah satunya dengan membentuk konsorsium BUMN yang nanti akan khusus menangani hal ini atau baterai mobil listrik yang bernama Indonesia Battery Holding. Nah, dengan segala potensi yang kita miliki, katanya nih RI siap jadi raja baterai mobil listrik dunia. Seperti apa skenarionya untuk bisa mewujudkan ambisi dan mimpi ini kita akan bahas bersama. Jadi kalau dilihat nih ada data yang menarik dari Ketua Tim Percepatan Proyek EV Baterai Nasional yaitu Agus Cahayana Wirakusuma yang mengatakan bahwa Indonesia itu punya beberapa bahan baku penting dalam pembuatan kendaraan listrik. Misalnya nikel, kemudian aluminium, mangan, atau juga kobalt. Bahkan untuk nikelnya saja Indonesia itu punya sekitar 30% dari cadangan nikel dunia. Untuk itu BUMN itu punya 3 ambisi besar nih setidaknya dalam ekosistem industri baterai di tahun 2025 mendatang akan jadi seperti apa sih? Yang pertama ambisinya adalah menjadi pemain global produk hulu dari baterai, yaitu menjadi produsen dari nikel sulfat secara global ya, dengan produksi tahunannya targetnya itu sekitar 50.000 sampai 100.000 ton maksud saya ya, dan yang ini bisa dipakai pastinya untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri termasuk juga untuk ekspor. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua juga targetnya adalah bisa menjadi pemain global juga untuk produk antara dari baterai, yaitu produsen prekursor dan katoda dengan target produksi tahunannya bisa mencapai 120.000 sampai 240.000 ton per tahunnya. Yang ketiga bukan cuma hulu dan antara, ini juga ada target untuk bisa menjadi pemain hilir di kawasan regional untuk sel baterai dan juga menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik di Asia Tenggara. Jadi targetnya tinggi banget gitu ya, ambisinya tinggi banget. Nah, dengan menjadi pemain global dari baterai kendaraan listrik, maka nanti akan ada beberapa keuntungan yang didapatkan Indonesia, yaitu apa? Indonesia berpotensi meraup sekitar 26 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 atau sebesar 364 triliun rupiah. Jadi besar banget, dan itu tahun 2030 masih ya, serta nanti juga akan dampaknya sampai ke tenaga kerjanya yang diserap bisa sampai 23.500 orang atau penduduk Indonesia dari pengembangan hulu sampai hilir industri baterai listrik ini. Nah, seberapa besar sih sebetulnya investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target-target ini? Pembangunan ekosistem industri baterai listrik atau baterai mobil listrik secara terintegrasi dari hulu sampai hilir tadi ternyata diperkirakan bakal membutuhkan dana sampai 13 atau bahkan paling besarnya adalah 17 miliar dolar Amerika Serikat. Ini berarti kalau dirupiahkan itu bisa sampai 182 atau 230-an triliun rupiah gitu ya, gede banget dengan kapasitasnya ini asumsinya adalah 140 gigawatt hour. Nah, rencana keseluruhan investasi tersebut itu akan dilaksanakan oleh masing-masing BUMN atau bekerja sama nanti dengan mitra-mitra internasional ya. Kemudian pendanaan investasi tersebut juga di tahap awal itu ada sebanyak 5 miliar dolar sampai 10 miliar dolar, dan di tahap awal ini sampai 10 miliar dolar tadi besaran nilainya juga tidak langsung digelontorkan ya. Kemungkinan investasi di hulunya itu akan cukup besar, tapi bukan di tambangnya nih ternyata, tapi melainkan pada pembangunan smelternya ya. Baru nanti setelah proyek smelter akan masuk lagi dalam proyek baterai ya kan. Nah, dari mana saja sih dananya? Ada penghitungan sementara, nanti ada porsi ekuitas dari perusahaan yang terlibat begitu ya sekitar 30%, baru nanti ada juga dari pinjaman sebesar 70%. Jadi 30/70. Kemudian untuk proyek hulu sampai smelternya nanti holding BUMN baterai tadi yang akan menyumbang ekuitas lebih besar, sementara untuk proyek baterainya masih akan tergantung nih dari hasil negosiasi dengan mitra atau pembeli baterainya. Kan pertanyaannya siapa saja nih yang terlibat ya. Saat ini BUMN sedang menjajaki atau melakukan penjajakan dengan beberapa calon mitra dengan sejumlah kriteria. Ada beberapa kriteria begitu. Yang pertama, memiliki jejak global dalam industri baterai mobil listrik pastinya, dan memang punya rencana untuk melakukan ekspansi atau pengembangan bisnis.
kemudian dia juga kriterianya memiliki kekuatan finansial dan investasi di bidang baterai, serta punya reputasi juga yang baik dan memiliki hubungan yang baik juga dengan perusahaan pembeli baterai ya. Nah, dari kriteria tersebut, proses penjajakan ini ada beberapa yang sudah ditentukan begitu ya, calon mitranya. Ada 7 grup perusahaan setidaknya yang sudah memenuhi kriteria tadi. Misalnya ada Hyundai, kemudian ada BYD, ada CATL, ada Samsung, Tesla, sampai LG Energy Solution. Dari 7 mitra ini ada 2 calon utama, katanya yang paling utama adalah perusahaan baterai asal China atau CATL, kemudian juga dari Korea Selatan yaitu LG. Itu 2 mitra utamanya. Nah, ini mitra dari internasionalnya. Kalau BUMN-nya sendiri yang terlibat siapa saja nih dan tugasnya apa aja nanti pembagian tugasnya. Jadi Indonesia Battery Holding atau holding baterai BUMN Indonesia itu nanti akan beranggotakan 4 BUMN untuk sementara ya. Ada Main ID, kemudian Antam, Pertamina, sama PLN juga. Nah, sebagai holding industri pertambangan Main ID, kemudian dengan anak usahanya yaitu Antam, nanti akan bertugas untuk memasok biji nikelnya dulu nih sebagai bahan baku hulu sampai dengan bahan antara baterai mobil listrik, mulai dari pengolahan biji nikel sulfat tadi yang sampai nanti diolah juga menjadi prekursor dan katoda baterai ya. Nah, seperti kita ketahui kan Antam punya cadangan nikel nomor 2 terbesar di Indonesia dan ini dianggap nilai yang cukup besar untuk bisa memasok produksi baterai. Jadi sudah sesuai ini tugasnya. Selanjutnya Pertamina ini sekarang punya lebih dari 7.000 SPBU, itu akan berperan nanti untuk manufaktur produk hilirnya yang meliputi pembuatan sel baterainya sampai baterai packnya juga nanti. Nah, kemudian PLN itu juga akan berperan dalam pembuatan baterai sel serta penyediaan infrastruktur pengisian daya mobil listriknya ya, yaitu kita sering sebutnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, termasuk juga stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU, serta nanti energy management system. Tapi bukan cuma dari sisi penambangan sampai dengan produksinya nih, holding ini juga akan mengelola daur ulang baterainya juga. Tapi proses daur ulangnya ini rencananya akan dilakukan oleh PT Nasional Hijau Lestari dan baru masuk di bisnis sekitar 4-5 tahun mendatang setelah memang dirasa cukup populasi kendaraannya dan memang perlu untuk daur ulang baterai ya. Kemudian seberapa besar nih potensi kendaraan listrik di Indonesia ya tahun ini saja. Ada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, potensi mobil listrik di Indonesia pada 2021 ini ternyata bisa mencapai sebanyak 125.000 unit mobil listrik dan 1,34 juta unit motor listrik. Dengan potensi kendaraan listrik pada tahun ini, maka nanti diperkirakan bakal mengurangi konsumsi bahan bakar minyak sebesar 0,44 juta kiloliter gitu ya per tahunnya. Sementara untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umumnya yang untuk mengisi dayanya pada tahun 2021 ini diproyeksi bisa mencapai 572 unit. Kemudian untuk stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umumnya atau SPBKLU bisa sampai 3.000 unit. Selain itu, ini kan proyeksi tahun 2021 ya. Selain itu, mobil listrik atau prospek mobil listrik di Indonesia ini sebetulnya cukup cerah karena sebelumnya kita dengar berita bahwa Presiden Joko Widodo itu mengundang CEO Tesla yang merupakan raksasa mobil listrik Amerika Serikat yaitu Elon Musk untuk bisa berinvestasi di Indonesia nih mengembangkan mobil listrik ini, baterai mobil listrik. Dan di awal Januari 2021 kemarin harusnya jadi momen penting bagi Indonesia karena memang Tesla dikabarkan bakal berkunjung ke Indonesia untuk membahas rencana investasi tadi ya. Tapi ternyata masih ada pandemi COVID-19 yang masih liar, kemudian ada kebijakan larangan masuk WNA juga yang menyebabkan tim Tesla menunda kunjungannya ke Indonesia dan diundur ke Februari 2021 harusnya. Tapi sayang banget karena ada kabar terbaru lagi untuk kali keduanya rencana kunjungan tim Tesla ke Indonesia bulan ini lagi-lagi ditunda sekarang sampai waktu yang belum pasti. Penyebabnya masih karena tadi aturan pembatasan kedatangan WNA. Jadi potensinya masih besar tapi ada beberapa tantangan pastinya yang akan dihadapi oleh Indonesia kalau memang betul-betul mau menjadi raja baterai mobil listrik dunia.